ada sebelah baratnya itu adalah wilayah Indonesia, yang ibu kota kita ada di sana, Kupang. Lalu juga ada wilayah bagian timur adalah Timor Leste, yang dulu sejak tahun 76 itu bergabung dengan kita sebetulnya, tapi lepas kembali pada saat referendum, pada saat terjadi apa itu namanya, reformasi kita, terlepaslah Timor Leste. Nah, oleh karenanya Timor Leste itu ada di wilayah Indonesia, tapi ingat, boleh Anda berbicara tentang sejarahnya. Kalau Indonesia ini merupakan negara bekas jajahan siapa, dan Timor Leste dipegang oleh siapa. Itu hal yang berbeda, sehingga secara sejarahnya juga itu adalah yang sifatnya akhirnya punya keikatan kita sebagai yang pernah dijajah, sehingga rasanya kita punya prinsip yang berbeda. Sehingga Timor Leste itu merasa tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau Rote adalah pulau tersendiri di bawah Pulau Besar Timor. Tapi Nusa Tenggara Timur kita mengetahui ada Pulau Besar Sumba, ada Pulau Flores, Alor, seperti itu adalah Nusa Tenggara Timur. Kalau Nusa Tenggara Barat itu Mataram ya, Lombok itu Nusa Tenggara Timur, Tenggara Barat sampai Bima itu Nusa Tenggara Barat. Dan kita merasa bangga karena salah satu keajaiban dunia yang adanya Pulau Komodo itu ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Flores Labuan Bajo. Mudah-mudahan sampai ke sana ya. Jangan mikir ke Singapura. Singapura lebih murah biasanya pesawatnya daripada ke daerah timur Indonesia. Daerah timur Indonesia itu mahal memang. Padahal elok-elok ininya. Ya, itu ya, kita harus mengenal wawasan Nusantara itu, karena mencintai tanah air itu kita harus tahu, paham pulau-pulau di kita apa, di mana misalnya pulau apa namanya Maluku itu ada namanya Pulau Kotak Tual di Maluku dekat Ambon bawah, itu pulau-pulau kecil tapi banyak sekali hasil alamnya. Termasuk juga Sulawesi Tenggara, penghasil aspal yang terbesar di Indonesia dan lain sebagainya. Batu bara ada di mana, tapi ternyata Bu Fitri tidak korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat, kepemilikan, kekayaan alam Indonesia. Nah, ini boleh menjadi kajian Anda. Kenapa? Bagaimana bisa begitu? Bandingkan dengan Singapura yang tidak punya kekayaan alam apa-apa, tapi mempunyai sebagai ekonomi dunia. Baik, selanjutnya keterampilan umumnya, keterampilan khususnya, ini banyak ya. Ini ada yang menarik nih Bu Fitri, ada mengimplementasikan nilai-nilai kesundaan, silih asi, silih asa, silih asuh. Nah, ini menarik juga nih. Ini kesundaan berarti identitas lokal yang kemudian menawarkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat
harus dikenali kalau memang secara universal memang misalnya tadi yang dari Kalimantan perlu mengenal silih asih teh apa, silih asah apa, silih asuh apa yang ada di Kalimantan yang mungkin ini juga dimiliki oleh di masyarakat sana. Baik, selanjutnya Bu Pit. Ke bawahnya matrik. Ini indikator capaian ya pembelajarannya pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, pertemuan pertama pengantar. Yang minggu kemarin kuliah umum tuh itu udah pengantar atau bagaimana Bu Pit? Ada pengantarnya juga memang Bu, tapi lebih banyaknya pengenalan SPADA. Oh, pengenalan SPADA. Baik. Lalu ada identitas nasional. Mengapa kita harus mengenal identitas kita sebagai berbangsa, bernegara. Lalu ke bawahnya ada urgensinya, kenapa identitas itu penting, tapi identitas itu sebetulnya kepada tanda kita sebagai bangsa. Tanda itu bisa dari simbol-simbol kenegaraan, kita mengenal bendera, kita mengenal bahasa, kita mengenal ideologi negara. Lalu selanjutnya ada integrasi, ada apa lagi? Dan ini semua ada diajarkan, termasuk konstitusi itu di PKN nih juga ya. Kadang-kadang di Pancasila juga suka dihubungkan di konstitusi. Iya, Bu. Ya pokoknya sebetulnya bukan hal yang baru ini semua. Kalian sudah belajar SMP, SMA, makanya harusnya tidak lagi doktrin perkuliahan kita ya Bu Fitri ya. Kita hidup kalau doktrin kaliannya juga bete, bosen. Kaliannya juga Terpaksa ya Bu ya. merasa dipaksa. Enggak, bernegara cinta tanah air itu bukan dipaksa. Oleh karena itu mari kita Bu Fitri, kita akan berbasis masalah yang kemudian kita sebagai warga masyarakat, sebagai generasi muda, karena mungkin ibu yang usianya sudah sekarang kepala 5, ya mungkin tidak akan terlalu lama lagi di dunia ini, harus menyiapkan ini ibu dunia akhirat, bukan hanya dunia saja tapi akhiratnya, meskipun umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi toh dari usia itu kita sudah harus jaga diri bahwa kita hidup ini memang ada akhirnya di dunia ini. Entah kapan, entah bagaimana caranya, tapi kita harus melakukan yang terbaik. Oleh karena itu jangan takabur. Kita ini bulan Juni Juli kemarin rasanya mencekam karena apa? Karena harusnya kalau Juni Juli tidak mencekam seperti kemarin, kita ini pasti luring. Juni Juli itu setiap hari kita semua selalu mendapatkan kabar kerabat, teman, saudara berpulang ke rahmatullah. Dan ada hal sebagai new normal Bu Fitri ya, bahwa kita ini kalau ada yang meninggal biasanya takziah datang. Sekarang ini kita malah dilarang untuk datang. Ini hal yang sangat-sangat
tidak kita duga bahwa hal seperti ini yang kita bina dalam kerukunan bermasyarakat ternyata dengan pandemi betul-betul terlepas. Malah kalau yang meninggalnya anak pun kalau yang sehat tidak boleh ikut memandikan, dan memang mungkin saya tidak tahu yang COVID itu apakah dimandikan atau tidak, ataupun juga kemudian bakti terakhir ke orang tua seperti apa, itu sekarang nyaris tidak dilakukan lagi pada korban COVID. Ini sesuatu yang mengerikan dan merubah tatanan kehidupan. Biasanya kita berbondong-bondong untuk mengungkapkan bela sungkawa. Nah, ini era baru seperti ini, apakah bisa ditelaah dalam kajian kewarganegaraan? Nah, jadi yang seperti itulah yang akan kita kaji dihubungkan dengan PKN, sehingga tidak akan bete PKN-nya. Jadi membumi implementasi dari pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Jadi jangan teori-teori di atas awan, tapi prakteknya kita tidak berkewarganegaraan yang baik. Karena hasil output dari perkuliahan kita ini adalah menjadi warga negara yang baik, gitu ya. Lalu selanjutnya tentang hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Tapi ingat, hak asasi itu berbanding juga atau apa ya, dipagari juga dengan batasannya dengan hak orang lain. Jadi kita jangan merasa kita punya hak tapi melanggar kemudian hak orang lain. Nah, ini yang kemudian kita merasa paling benar, paling baik. Hak-hak itu bukan dari perilaku saja yang terlihat, tapi juga dari tangan Anda jempol-jempol menuliskan konten-konten di media sosial. Itu juga ada pelanggaran hak asasi sehingga ada undang-undang ITE. Tapi boleh kalian itu sebagai warga terdidik, yang namanya undang-undang ITE itu dikaji. Apakah itu melanggar demokrasi atau tidak? Sehingga kalau hasil kajian Anda itu baik, lalu kemudian ilmiah, alur kerjanya, kalian bisa membuat kajian itu dipublikasikan sehingga menjadi bahan pemikiran pembuat kebijakan, sehingga mungkin saja si undang-undang ITE itu ada judicial review yang kemudian ditambahkan, dikurangi karena mungkin berdampak terhadap demokrasi yang didengungkan sebagai yang dipegang oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Selanjutnya Bu Fit, apa ke bawahnya? Demokrasi. Setelah demokrasi, wawasan Nusantara mah termasuk juga mengenal wilayah ya. Jadi Ibu tes nanti, coba Kabupaten Banggai ada di mana? Ada yang tahu nggak? Coba ingin tahu Ibu. Banggai. Resen. Banggai di mana? Kalian mah. Banggai di mana? Ada yang tahu? Dengar ya. Zaman Ibu mungkin berbeda dengan zaman kalian.
kalian ini selalu memegang smartphone, gadget. Kalau saya mungkin orang tua saya juga adalah dari sejarah. Tahun berapa ya, angkatan 67 ibu saya itu. Jadi buku-buku sejarah banyak di rumah. Ibu saya jagonya sejarah, sehingga saya, tapi jadi guru, ibu saya itu banyak buku-buku tentang sejarah. Saya bacaannya buku sejarah sejarah negara Republik Indonesia, ada jilid 1 sampai jilid berapa, itu saya warnanya merah. Lalu ada buku yang sangat bagus pada waktu itu, mungkin mahal ya, dan berwarna, buku tentang negara dan bangsa di dunia. Jadi buku bacaan saya itu waktu kecil itu. Dan karena bagusnya buku itu ya Bu Fitri, saya melihat misalnya di benua wilayah Amerika, saya paham bagaimana Amerika itu begitu besar, benuanya terbagi menjadi Amerika Serikat dan Amerika Latin, Amerika Selatan, sampai saya mengenal bagaimana Meksiko, bagaimana Peru, bagaimana kemudian saya melalui sejarah itu melihat bagaimana suku Indian Inka kuno, bagaimana suku Maya. Itu karena saya awalnya suka terhadap sejarah. Di kepala saya, setiap saya buka buku itu, saya selalu menancapkan cita-cita saya harus datang ke negara tersebut. Wah, itu terjadi ini, cuma ya sampai Amerika Latin belum pernah. Amerika Latin itu biayanya tertinggi. Kalau lewat travel itu 99 juta ternyata Bu Fitri. Waduh, Amerika, maksudnya masuk Meksiko, Brasil, Peru, dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali, terlalu mahal. Kalau mau backpackeran pun juga ya nggak mahal gitu. Tapi karena cita-cita saya besar, saya selalu berharap, maksudnya bacaan saya itu, saya selalu bisa berharap masuk ke negara-negara yang saya baca. Sekarang Anda Bangga ya juga nggak tahu di mana tuh, kumaha tuh rek nepi ka Sulawesi, rek nepi ka Sumatera, ada kota-kota gitu arah rapal. Jadi kalau misalnya saya itu penggemar geografi dulunya ya, pelajaran-pelajaran, meskipun saya orang IPA, tapi karena orang tua saya menginginkan buku-buku seperti itu, akhirnya saya. Jadi pada waktu itu saya melihat bagaimana negara-negara tersebut dengan kekhasannya, apalagi kalau saya baca revolusi industri, lalu abad pencerahan di Perancis, di kepala saya mesti ke Perancis. Kalau misalnya saya melihat Olimpiade diselenggarakan di Yunani, waduh, saya harus ke Yunani, ingin melihat Athena dan peradabannya. Kalau saya baca sejarah bagaimana Romawi, kan sejarah itu, berarti saya harus ke Italia. Oh, bukan saya penggemar AC Milan saja. Tapi ternyata saya juga menyukai sejarahnya. Bagaimana saya berharap ingin melihat Kolosium. Dan alhamdulillah Bu Fitri, saya semuanya sudah mencapai itu dengan menabung. Karena apa? Karena saya bertekad, saya harus sampai sana. Saya backpackeran,
naik bus ke sana ke sini. Lalu saya pencinta film, Bu Fitri. Karena pencinta film pun beberapa film misalnya berini di Roma, saya telusuri jalan kaki bagaimana masuk ke gereja, masuk ke kastil karena mengikuti alur film itu. Sampai sebegitunya. Jadi kalian juga harus punya jiwa seperti itu. Atau misalnya saya penonton film waktu kecil itu ada film namanya The Sound of Music. Bagaimana film yang menggambarkan musikalitas, tapi kemudian bagaimana kekuasaan Nazi Jerman begitu besar pada saat itu, sehingga keluarga yang di situ itu dikejar oleh Nazi Jerman, yang akhirnya kepikiran oleh saya harus ke sana. Itu ada di kota Salzburg di Austria. Saya di kepala saya juga harus ke sana. Jadi di kepala saya sambil nyanyi-nyanyi untuk mengenang bagaimana film itu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat membuat motivasi saya untuk bisa terus maju gitu. Nah, oleh karenanya jangan pernah lupa sejarah, dan Anda orang sejarah harus tahu bagaimana kehidupan sejarah nasional, sejarah dunia. Kalau sejarah nasional memang saya juga termasuk orang yang kebetulan saya sebagai waktu itu sebagai interviewer LPDP untuk dapat beasiswa luar negeri. Saya datang sampai ke Aceh, sampai ke kota-kota yang memang ada juga Papua juga. Akhirnya kan kalau sudah selesai tugas saya lari cari mana nih, kalau saya mau ke Pulau Sabang gimana, 0 km. Kalau saya mau ke perbatasan di wilayah Papua kemana nih? Meskipun itu besar biayanya, tapi saya misalnya bisa, artinya dengan honor saya dari LPDP misalnya, itu saya saya ingin tahu bagaimana. Itu adalah semangat karena saya baca buku sejarah. Tolong ya, jadi Anda sebagai orang sejarah perlu punya visi ke depan. Karena semakin banyak tahu, semakin banyak belajar, semakin banyak kita motivasi dirinya kuat untuk bisa menguasai dunia. Tapi saya nggak ingin jadi orang sejarah sebetulnya. Karena penelitiannya adalah mikirin masa lalu. Rame cek saya teh. Masa lalu aja biarin, masa lalu mah udah. Kalau saya bertengkar dengan orang sejarah begitu. Termasuk dengan dekan saya kan dari sejarah, dekan kita dari sejarah, wakil dekan 2 kita dari sejarah. Wah, sejarah itu kekuatannya besar Bu Fitri sekarang. Baik, ke bawah dulu, ke bawah lagi. Nasional dan bela negara, Astagatra, ketahanan nasional, hubungannya itu saja isinya. Tapi sekali lagi kita tidak akan sifatnya doktrin perkuliahan kita ini. Kita akan mengajukan fakta-fakta sosial di masyarakat, kemudian dihubungkan dengan kewarganegaraan, teori, prinsip, nilai, norma, dan materi-materi yang sesuai indikatornya, sehingga kita akan lebih membumi dalam membahas PKN. Fitri, kayaknya udah lebih dari sejam ya. Nuhun Ibu, hatur nuhun Ibu. Ya, apakah sampai sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu keluar dunia maya? Ibu, mangga.
Siapa, Aku Francisca ya? Ya aku Francisca, boleh minta PowerPoint-nya nggak Bu nanti? Boleh. Tapi sebetulnya di Spada ada ya? Bu Fitri, kita di Spada nggak? Sebetulnya di Spada Ibu baru karena kan saya bukan tim Spada ya Bu ya, Oh sebelumnya iya. belum pernah. Nah, jadi saya baru mengajukan itu hari Jumat ke Payana kemarin dan baru adanya hari Sabtu. Sebetulnya Jadi begini, sekarang Bu Fitri, Ya. saya pun termasuk yang tidak familiar terhadap Spada UPI. Saya lebih suka Spada Dikti, lebih mudah. Dan malah saya lebih senang pakai Spot, iya Bu. apalagi Google Classroom. Lebih Kalau mudah. di Spot sebetulnya itu sudah ada RPS karena memang sudah terintegrasi dari awal juga saya pakai Spot Bu. Kalau di Spada sekarang saya sedang buat konten-kontennya dulu, mungkin untuk minggu depan bisa dipergunakan dan bisa dikasih kode enroll ke mahasiswanya. Oh, gitu Untuk ya. yang sekarang ya RPS dan PPT-nya nanti akan saya share ke perwakilan kelas. Yang Ibu juga di ini kan ya, didaftarkan. Oh iya Ibu, mohon. Karena jujur Terima Ibu kasih, Bu. sukanya di Spot. Francisca dari mana, Nak? Dari Bogor, Bu. Oh, dari Bogor. Oke. Jadi nanti ada RPS-nya Bu Fitri, ada ininya, PPT-nya, lalu bukunya juga. Sebetulnya saya tidak akan pernah mewajibkan Anda membeli buku. Ingat ya, yang penting itu adalah dibaca. Dan ngapain buku dibeli kalau tidak dibaca? Oleh karena itu mungkin Bu Fitri, UTS kita mungkin lisan saja ya. Mohon Ibu, mangga. Seperti kakak tingkat kalian juga ya Bu ya sebelumnya, memang lisan. Karena kan kalian tehnya dari SD sampai SMA atau PKN teh. Jadi sebetulnya mah geus aya di dia. Tapi ternyata di sini teh di luar kepala. Jadi di luar di mana-mana. Tidak ada di kepalanya gitu. Itu khawatirnya. Oke, siap ya. Karena calon pemimpin masa depan itu PKN-nya harus terbaik. Baik, terima kasih. Bu Fitri, saya pamit. Ya, Bu Fitri, saya harus ada ke kampus sekarang, langsung lari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semua kemarin ikut Studium Generale itu. Ikut Bu. Nah di situ kan sebetulnya tidak begitu membahas mengenai pendidikan kewarganegaraannya, tapi menggunakan Spadanya ya, betul kan ya? Iya Bu. Belum paham. Kalian kalau misalnya dari prodi kalian itu sudah ada yang menggunakan Spada belum? Belum Bu. Ada Bu. Ya sejujurnya jadi memang saya pun baru ikut Spada itu baru semester kemarin dan hanya di prodi saya, di prodi PKN. Dan itu pun yang mengisi kontennya kan pasti memang sudah ada dari kemarin ya, dari senior saya. Jadi kita juga sama-sama belajar di Spada. Untungnya sih Spada ini kita kebetulan kan saya juga bukan tim pengembang ya dengan Bu Yeni. Jadi tugas untuk kalian itu tidak terlalu banyak. Terkecuali untuk kemarin tuh yang dosen-dosen yang masuk di Spada yang menjadi pemateri, memang itu sudah tersistem, sudah terstruktur, dan itu tugasnya banyak sekali di situ yang harus kalian isi. Seperti dijelaskan ya, kalian juga mungkin jadi bingung kan karena tugasnya banyak ya. Ya Bu, bingung. Ya Bu. Ya, insya Allah lah ya, insya Allah. Kalau misalnya saya ngisi konten di Spadanya juga nggak akan terlalu banyak. Seperti yang Ibu bilang, nanti jangan lupa kita bakal ada riset kecil-kecilan yang nanti juga mungkin ketika kalian beres perkuliahan ini, kalian bisa pakai untuk ikutan PKM. Jadi nanti ada PKM juga, nanti bisa dipakai si proposal itu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jangan hanya karena ya udah sih saya dari TK juga kan udah belajar karakter ya dari kecil dengan orang tua gitu kan. Terus SD, SMP, SMA belajar PKN.
Nah, sekarang lagi belajar PKN gitu kan. Nanti semester depan kalian belajar Pancasila. Jadi tidak melulu tentang teori, tapi kita sekarang itu akan lebih banyak juga ke praktik. Jadi tidak akan setiap pertemuan juga ada Zoom, tapi nanti juga kita ada di Sepada atau mungkin ada proyek. Ketika ada proyek, ada riset, itu kita tidak ada tatap muka seperti ini, tatap maya tidak ada. Tapi itu bisa dikatakan sebagai kehadiran kalian ya di saat mengerjakan proyek nanti. Mungkin itu ada di minggu ke berapa. Jangan lupa tadi kata Bu Yeni juga untuk di UTS kita lisan. Nanti biasanya dibagi kelas A sama siapa, kelas B sama siapa. Semangat ya. Ya, Bu. Saya yakin lah. Wah, kalau Insyaallah, Bu. Insyaallah, Bu. ini muka-mukanya mah kayaknya kan seneng baca ya. Apalagi anak sejarah mah luar biasa lah. Tentu saja, Ibu. Iya, masa lalu aja diingat-ingat kan ya. Jadi susah move on kan ya. Kadang-kadang. Enggak, Bu. Oh enggak. Masa lalu nggak diingat-ingat. Ya, kita pikirin masa depan aja ya. Jangan sampai beda konteks, jangan sampai salah fokus gitu. Jadi pokoknya semangat dalam perkuliahan ini. Insya Allah kita tidak akan mempersulit dari segi penilaian. Yang penting kalian disiplin ya. Tadi juga kan kata Bu Yeni jam 7 Teng itu harus masuk. Sebetulnya tidak saya kunci tadi. Karena untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan selanjutnya, mohon tepat waktu ya. Jadi untuk berikutnya karena kita memang jadwalnya juga di kelas A dan kelas B cocok jam 7. Untuk selanjutnya akan di jam 7. Tapi kalau misalnya untuk di Sepada, biasanya itu sesuai dengan jam perkuliahannya masing-masing. Kalau absen saya tidak menggunakan Sepada meskipun kalian bisa absen di Sepada, tapi nanti perwakilan PG saja yang konfirmasi ke saya di akhir menjelang UTS di pertemuan ke-7 dan di pertemuan ke-14 ya. Untuk penanggung jawabnya dari kelas A siapa? Saya, Bu. Francisca. Iya. Untuk dari kelas B? Aku, Bu. Rama. Tidak. Ya. Jadi nanti Ibu minta ya untuk absennya ketika pertemuan ke-7 sebelum UTS dan pertemuan ke-14. Kalau misalnya UAS itu biasanya ada CBT. Jadi berbasis komputer ujiannya. Dan memang kadang di luar dari apa yang kita jelaskan gitu, yang kita pelajari bersama. Biasanya itu diambil dari buku yang ada dari MKU. Memang kita tidak mewajibkan, tapi itu ada buku ya dari MKU. Nanti juga kan ada di kelas, nanti saya share juga buku dari yang Kemenristek Dikti. Jadi kita gunakan itu ada 2 buku yang dari MKU dan dari Kemenristek Dikti. Biasanya yang agak khawatir ketika UAS nilai itu pada kecil. Misalnya di soal 50 ya, atau 40. Yang betul itu paling cuman 20, 25. Tapi kalian jangan khawatir, yang penting kalian kerjakan dengan maksimal. Tapi ketika perkuliahan, tugas kalian harus tepat waktu. Jadi itu menjadi nilai tambah untuk kalian ya. Iya, Bu, baik, Bu. Karena memang pengantar juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yeni sangat panjang ya, sampai akhirnya pun kita tahu materi kita di mana, sampai pertemuan ke-15 nanti. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan sekian ya. Kita bertemu di minggu depan di jam 7. Jangan lupa jangan telat. Jangan ada yang telat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Semangat ya. Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih. Ya, semangat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.